Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Laude Muhammad Risabil dengan NIM D1B1B12042, kelas anggota A, jurusan agroteknologi. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang kuis 2 pada mata kuliah analisis jaringan tanaman, tanah, dan pupuk. Pada pertanyaan pertama, jelaskan faktor yang menentukan pendekatan untuk menentukan sampling tempat. Pada poin pertama yaitu bentang lahan. Bentang lahan merupakan sebagai ruang permukaan bumi yang terdiri atas sistem-sistem yang dibentuk oleh interaksi dan interferensi antara bentuk lahan, batuan, tanah, air, udara, dan tumbuhan. Pada poin kedua yaitu lokasi. Lokasi merupakan tempat untuk menentukan tempat sampling lahan. Pada poin ketiga, titik sampel. Titik sampel merupakan titik di mana kita dapat menentukan titik sampel dari suatu lahan yang akan kita teliti. Pada pertanyaan kedua, jelaskan pendekatan sampling yang paling sesuai untuk mengidentifikasi semua jenis dari suatu kelompok biota tanah dalam area studi. Sampling sistematis grid dalam skema pengukuran titik pengambilan sampel dari suatu kelompok fungsional yang sama dan skema pengambilan sampel biota menggunakan tata letak transek. Pada pertanyaan ketiga, jelaskan metode untuk estimasi kelimpahan total bakteri dan fungi tanah. Kelimpahan bakteri total pada tanah tertinggi umur tegakan 26 dan 42 tahun. Terdapat pada lereng atas kedalaman 10-20 cm. Kelimpahan jamur total pada tanah di umur tegakan 26 tahun tertinggi terdapat pada lereng atas kedalaman 20-30 cm. Sedangkan pada umur tegakan 42 tahun, kelimpahan tertinggi pada lereng di bawah kedalaman 10-20 cm. Secara umum, kelerengan dan kedalaman tanah berpengaruh terhadap kelimpahan bakteri dan jamur. Kelimpahan bakteri dan jamur pada tanah di setiap kelerengan dan kedalaman tanah dominan dipengaruhi oleh ketersediaan bahan organik tanah dan didukung oleh faktor lingkungan seperti suhu udara, kelembapan udara, kadar lenggas tanah, dan intensitas cahaya. Pada pertanyaan keempat, jelaskan prinsip dari metode ekstrak Berlese, Tullgren, dan bermain funnel. Poin pertama, corong Berlese juga dikenal sebagai corong Tullgren. Perangkap Berlese atau corong Berlese Tullgren adalah alat yang digunakan untuk mengekstrak organisme hidup, terutama arthropoda, dari sampel tanah. Corong Tullgren bekerja dengan menciptakan gradien pengeringan di atas sampel, sehingga organisme yang bergerak akan menjauhi lingkungan kering dan jatuh ke dalam wadah pengumpul, di mana mereka binasa dan diawetkan untuk pemeriksaan. Kemudian corong Berman, sebuah perangkat yang digunakan untuk mengekstrak nematoda dari sampel tanah atau bahan tanaman. Pada pertanyaan terakhir, jelaskan metode estimasi kelimpahan protozoa. Kelompok protozoa memiliki nilai korelasi yang kuat dengan TSS 0,783 dan memiliki nilai korelasi negatif yang kuat dengan suhu 0,782. Protozoa melekat pada padatan tersuspensi serta memakan bakteri dan fungi. Protozoa juga merupakan kelompok kosmopolit, dapat ditemukan di berbagai tempat. Biasanya keberadaan protozoa dalam air mengidentifikasikan telah terjadinya polusi. Umumnya protozoa dapat hidup pada suhu 16-27 derajat Celcius
Mungkin sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.